Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erten Meliani dengan NPM 211000071 dari mahasiswa dari Universitas Pasundan. Di kesempatan kali ini saya akan meresensi jurnal yang berjudul The Case of the Sand Explorer. Nah, jurnal ini adalah sebuah artikel fiksi hukum yang ditulis oleh Lon L. Fuller dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1949 di Harvard Law Review. Artikel ini mengisahkan tentang 5 penjelajah gua yang terperangkap di dalam gua setelah terjadi tanah longsor. Setelah beberapa hari kemudian, tanpa bantuan mereka memutuskan untuk mengorbankan salah satu anggota mereka agar yang lain bisa bertahan hidup. Nah, setelah diselamatkan, mereka diadili atas tuduhan pembunuhan. Nah, artikel ini disusun sebagaimana serangkaian opini dari para hakim fiksi di Mahkamah Agung Newgate yang mengadili kasus tersebut. Setiap hakim menyajikan pandangan hukum yang berbeda mengenai kasus tersebut. Seharusnya diputuskan sehingga mencerminkan teori dan filosofi. Ringkasan pendapat. Nah, kronologinya itu sekelompok penjelajah gua terjebak oleh tanah longsor. Persediaan makanan mereka terbatas dan tidak ada sumber nutrisi lain di dalam gua. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka dengan 10 pekerja yang tewas dalam tanah longsor berikutnya. Di dekat pintu yang masuk yang diblokir pada hari ke-20, mereka melakukan kontak radio dengan tim penyelamat. Tim penyelamat memperkirakan bahwa penyelamatan akan memakan waktu selama 10 hari. Setelah menjelaskan situasi mereka kepada dokter, kecil kemungkinan mereka akan bertahan hidup selama 10 hari tanpa makan. Salah satu penjelajah gua, Roger Wetmore, bertanya kepada dokter apakah mereka akan bertahan hidup jika mereka membunuh atau memakan salah satu dari mereka. Para dokter menyarankan dengan enggan bahwa mereka akan melakukannya. Ketika ditanya apakah mereka harus mengadakan undian untuk menentukan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, tidak ada seorang pun dari tim penyelamat yang bersedia memberi saran. Nah, kemudian radio dimatikan. Kemudian diadakan undian setelah gua tersebut dibersihkan. Diketahui bahwa hanya 4 penjelajah gua yang selamat. Roger Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lain. Para penyintas menyatakan bahwa Wetmore pertama kali mengusulkan kanibalisme dan memilih korban secara kebetulan menawarkan sepasang dadu miliknya. Namun sebelum keputusannya diambil, Wetmore menyatakan pengunduran diri dari perjanjian tersebut. Nah, dan memilih untuk menunggu seminggu lagi sebelum melakukan tindakan yang sangat menakutkan dan menjijikan. Yang lain menolak menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas mengklaim bahwa Wetmore mengaku bahwa dadu dilempar dengan adil, dia kemudian dibunuh dan dimakan. Selanjutnya, setelah penyelamatan dan kemudian pemulihan mereka, para penyintas didakwa melakukan pembunuhan Wetmore. Undang-undang yang relevan menetapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dan akan dihukum mati, tidak memberikan pengecualian yang relevan dengan kasus tersebut. Juri mengupayakan puluhan putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus memberikan putusan apakah itu merupakan pembunuhan. Para penjelajah gua akhirnya dihukum karena pembunuhan. Hukuman wajib untuk pembunuhan di Newgate adalah hukuman mati dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan maupun anggota juri mengajukan petisi kepada ketua eksekutif untuk meringankan hukuman para penjelajah gua yang masih hidup dari hukuman mati.
kemudian menjadi 6 bulan penjara. Ketua eksklusif menolak untuk bertindak sementara. Mahkamah Agung Newgate mempertimbangkan banding tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih prinsip Justice Trupeni terkait kasus tersebut. Nah, Trupeni ini berpendapat bahwa keputusan yang diambil pada tingkat pertama adalah adil dan bijaksana, dan satu-satunya keputusan yang dapat diambil. Ketua pengadilan mengakui bahwa tidak ada pengecualian terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, terlepas dari seberapa besar simpati orang-orang. Nah, Ketua Mahkamah Agung lebih memilih untuk mengandalkan kemungkinan gerasi yang digambarkan sebagai mengurangi kekuatan hukum, dan mengusulkan agar Mahkamah Agung ikut berkomunikasi dengan kepala eksklusif, dengan harapan gerasi akan diberikan keadilan dapat dicapai dengan cara ini tanpa mengabaikan isi atau semangat hukum. Oleh karena itu, Chief Justice Trupeni menjunjung tinggi keyakinan tersebut. Selanjutnya ada pernyataan bagaimana dari Justice Foster terkait kasus yang tadi saya bahas. Foster mengkritik upaya Trupeni untuk melarikan diri dari rasa malu atas kasus yang tragis ini. Menurutnya, hukum Newgate sedang diadili, dan jika pada terdakwa terbukti melakukan kejahatan, maka hukum Newgate akan dihukum di pengadilan akal sehat. Landasan hukum positif adalah kemungkinan manusia berkonsistensi sosial. Ketika konsistensi ini menjadi tidak mungkin, kondisi yang mendasari hukum tidak lagi ada. Foster menyatakan bahwa pepatah consistente rationse legis, yaitu alasan hukum berhenti maka hukum itu sendiri berhenti berlaku, meskipun mengakui bahwa pepatah ini biasanya tidak diterapkan pada seluruh hukum yang diberlakukan. Foster menganggap prinsip hidup berdampingan sebagai sesuatu yang aksiomatik. Sama hukum apapun subjeknya diarahkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan konsistensi manusia, mengatur secara adil dan merata hubungan kehidupan bersama. Nah, Foster di sini menyatakan bahwa ketika asumsi bahwa manusia dapat hidup bersama kehilangan kebenarannya, seperti yang terjadi dalam situasi yang luar biasa di mana kehidupan hanya menjadi mungkin mengambil nyawa, maka premis-premis dasar yang mendasari seluruh tatanan hukum kita telah kehilangan makna dan kekuatannya. Selanjutnya, menurut pendapat Foster, para penjelajah berada di luar yurisdiksi Commonwealth. Jika kita melihat tujuan hukum dan pemerintahan dan dasar-dasar melandasi hukum positif kita, orang-orang ini ketika membuat keputusan yang menentukan berasa jauh dan tatanan hukum kita seakan-akan berada di 1000 mil luar batas-batas negara kita. Pada penjelajah itu tidak berada dalam keadaan masyarakat sipil, tetapi dalam keadaan dan akibatnya hukum Commonwealth Newgate tidak berlaku. Prinsip-prinsip hukum yang akan diterapkan adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi mereka, dan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tidak bersalah atas kejahatan apapun. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana pendapat Justice Tating terkait kasus tersebut. Menurut pendapat ketiga Hakim Tating, secara emosional terpecah antara simpati terhadap para terdakwa dan perasaan muak terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan. Dia akhirnya mendapati dirinya tidak mampu memutuskan kasus tersebut. Hakim Tating sangat tidak setuju dengan alasan Hakim Foster dalam membatalkan hukuman tersebut. Ia mengkritik konsep keadaan alamiah
dan tidak puas dengan rumusan Hakim Foster yang menetapkan hukum kontrak di atas hukum yang melarang pembunuhan. Ia juga mencatat sulitnya menerapkan pendekatan purposive terhadap undang-undang pidana yang memiliki banyak tujuan, termasuk retribusi dan rehabilitasi. Ia membedakan pengecualian pembelaan diri yang dibuat oleh hakim masa lalu atas dasar bahwa ini bukan pembunuhan yang disengaja sehingga tidak bertentangan dengan kata-kata dalam undang-undang. Ia menemukan bahwa pengecualian pembelaan diri tidak ada kasus ini karena menimbulkan rawa kesulitan yang bersembunyi. Nah, selanjutnya ada bagaimana pendapat dari Justice Skin terkait kasus tersebut. Pendapat keempat dimulai dengan pengecualian gerasi eksklusif dan moralitas tindakan para terdakwa sebagai faktor yang relevan dengan mempertimbangkan pengadilannya. Sebaliknya, pertanyaan di hadapan pengadilan adalah murni penerapan undang-undang Newgate dan menentukan apakah para terdakwa dengan sengaja mengambil nyawa Wetmore. Ia mengkritik hakim-hakim lain karena gagal memberikan aspek hukum dan aspek moral di kasus tersebut. Meskipun ia memiliki preferensi yang sama agar para terdakwa terhindar dari kematian, ia menghormati kewajiban kantornya untuk mengesampingkan kecenderungan pribadi. Jadi gak mengutamakan urusan pribadi terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan ketika menerapkan hukum. Justice Skin sangat menentang pendekatan bertujuan Hakim Foster yang membiarkan kata-kata sederhana dalam undang-undang tersebut diabaikan. Ia menekankan bahwa undang-undang mungkin memiliki banyak kemungkinan tujuan, namun timbul kesulitan dalam menentukan tujuan sebenarnya dari suatu undang-undang. Nah, ada pendapat dari Justice Handy terkait kasus tersebut. Berbeda dengan hakim lainnya, Hakim Handy lebih memilih menggunakan pendekatan pragmatis atau masuk akal yang dibandingkan teori hukum abstrak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia mengkritik penutup tirai legalisme rekan-rekannya ketika kasus tersebut hanya memerlukan penerapan kebijaksanaan praktis dan realita manusia. Ia menekankan perlunya pengadilan untuk menjaga kepercayaan publik yang mengharuskan mereka mengikuti mayoritas 90% dalam mendukung penerapan hukuman biasa atau membebaskan para terdakwa yang sama sekali. Nah, yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, yang pertama itu kasus ini menunjukkan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dan cermat. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek kasus termasuk konteks sosial dan moral sebelum memberikan keputusan. Selanjutnya ada batasan hidup. Kasus ini juga menunjukkan batasan hukum. Hukum tidak selalu dapat memberikan solusi yang sempurna untuk setiap situasi. Terkadang hakim juga harus membuat keputusan yang sulit berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan. Selanjutnya itu ada kasus ini mengangkat pertanyaan tentang keseimbangan antara hak dan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam beberapa situasi, kepentingan masyarakat mungkin harus didahulukan dari hak individu. Nah, kasus ini juga sebenarnya menekankan pentingnya tanggung jawab moral. Individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, bahkan jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Sekian dari resensi yang kasus yang barusan saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.